Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Permata Bukti, NIM 203110191, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sebelum lebih lanjut tentang sistem perkemihan, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem perkemihan terdiri dari dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dua otot sphincter, dan uretra. Fungsi dari sistem perkemihan adalah untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuang tubuh dan air berlebih dari darah. Sistem kemih terdiri dari organ-organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya ke luar tubuh. Organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal terlindung dengan baik dari trauma langsung karena di sebelah posterior dilindungi oleh tulang kosta dan otot-otot yang meliputi kosta, sedangkan di bagian anterior dilindungi oleh bantalan khusus yang tebal. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena tertekan ke bawah oleh hati. Pada organ dewasa, ginjalnya panjang sekitar 12-13 cm, tebalnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Ginjal merupakan fungsi vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekskresikan solute dan cairan dan air secara selektif. Fungsi vital ginjal dilakukan dengan filtrasi plasma darah melalui glomerulus, diikuti dengan reabsorpsi sejumlah solte dan air dalam jumlah yang tepat di sepanjang tubulus ginjal. Kelebihan solute dan air akan diekskresikan keluar tubuh sebagai kemih melalui sistem pengupil. Anatomi ginjal pada organ dewasa, ginjalnya panjang 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan berat antara 120-150 gram. 95% orang dewasa memiliki jarak antar kutub ginjal antara 11-15 cm. Perbedaan panjang dari kedua ginjal yang lebih dari 1,5 cm atau perubahan bentuk merupakan tanda yang penting karena kebanyakan penyakit ginjal dimanifestasikan dengan perubahan struktur. Baiklah, bisa kita lihat dengan gambar di sini bahwa ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena tertekan oleh hati. Jadi inilah gambar dari ginjal kanan dan ginjal kiri. Aliran darah ginjal, aorta abdominalis bercabang menjadi arteri renalis kira-kira setinggi vertebra lumbalis 2. Karena aorta terletak di sebelah kiri garis tengah, maka arteri renalis kanan lebih panjang dari arteri renalis kiri. Setiap arteri renalis bercabang sewaktu masuk ke dalam hilus ginjal. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Akibatnya vena renalis kiri kira-kira 2 kali lebih panjang dari vena renalis kanan. Saat arteri renalis masuk ke dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteria interlobalis yang berjalan di antara piramid. Selanjutnya membentuk arteri arcuata yang melengkung melintas basis piramid tersebut. Arteri arcuata kemudian membentuk arteriola interlobularis yang tersusun paralel dalam korteks. Arteriola interlobularis ini selanjutnya membentuk arteriola aferen. Arteriola aferen akan berakhir pada rumbai-rumbai kapiler yang disebut dengan glomerulus.
Rumbai-rumbai kapiler atau glomerulus bersatu membentuk arteriola afferent yang kemudian bercabang-cabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus dan kadang-kadang disebut sebagai kapiler peritubular. Darah yang mengalir melalui sistem portal akan dialirkan ke dalam jalinan vena, selanjutnya menuju ke vena interlobularis, vena arcuata, vena interlobularis, dan vena renalis, dan akhirnya mencapai vena cava inferior. Ginjal dilalui sekitar 1.200 ml darah per menit, suatu volume yang sama dengan 20-25% curah jantung. Lebih dari 90% darah yang masuk ke ginjal berada pada korteks, sedangkan sisanya dialirkan ke medula. Sifat khusus aliran darah ginjal adalah osteoregulasi aliran darah melalui ginjal. Arteriola afferent mempunyai kapasitas intrinsik yang dapat merubah resistensinya sebagai respons terhadap perubahan tekanan darah arteri. Dengan demikian mempertahankan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus tetap konstan. Struktur mikroskopik ginjal. Yang pertama ada nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Dalam setiap ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Yang kedua ada korpuskulus ginjal yang terdiri dari kapsula Bowman dan rumbai kapiler glomerulus. Istilah glomerulus seringkali digunakan untuk menyatakan korpuskulus ginjal. Yang ketiga ada aparatus juxtaglomerulus. Dari setiap nefron, bagian pertama dari tubulus distal berasal dari medula, sehingga terletak dalam sudut terbentuk antara arteriol afferent dan efferent dari glomerulus. Efferent dari glomerulus nefron yang bersangkutan. Selanjutnya ada sistem renin angiotensin. Pengeluaran renin dari ginjal akan mengakibatkan pengubahan angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh suatu enzim konversi yang ditemukan di dalam kapiler paru-paru. Fisiologi dasar ginjal. Fungsi primer ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan eksternal dalam batas-batas normal. Komposisi volume cairan eksternal ini dikontrol oleh filtrasi glomerulus, reabsorpsi, dan sekresi tubulus. Fungsi ekskresi. Fungsi utama ginjal yang pertama mempertahankan osmolalitas plasma sekitar 285 miliosmol. Selanjutnya mempertahankan kadar masing-masing elektrolit plasma dalam rentang normal. Selanjutnya mempertahankan pH plasma sekitar 7,4, mengekskresikan urea, asam urat, dan kreatinin. Fungsi non-ekskresi. Yang pertama menghasilkan renin, penting untuk pengaturan tekanan darah. Selanjutnya menghasilkan eritropoietin, faktor dalam stimulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang. Selanjutnya metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktifnya degrasi insulin dan menghasilkan prostaglandin. Selanjutnya ada ureter. Ureter adalah perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Yang setiap ureter panjangnya 25-30 cm atau 10-12 inch dan berdiameter 4-6 mm. Dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan. Yang pertama, lapisan terluar adalah lapisan fibrosa, yang lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar. Yang ketiga adalah lapisan terdalam epitelium mukosa yang mengekskresi selaput mukus pelindung. Lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Gelombang peristaltis mengeluarkan urin dan kandung kemih keluar tubuh. Kandung kemih adalah satu kantung berotot yang dapat mengempis terletak di belakang sifisis pubis. Kandung kemih mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang disebut musculus destrusor.
Dua fungsi kandung kemi adalah yang pertama sebagai tempat penyimpanan urin sebelum meninggalkan tubuh. Yang kedua, kandung kemi berfungsi mendorong urin keluar tubuh dengan dibantu oleh uretra. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjangnya pada wanita 1,5 inch dan pada laki-laki sekitar 8 inch. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Pada laki-laki, kelenjar prostat yang terletak di tepat di bawah kelenjar kandung kemih mengelilingi uretra di sebelah posterior dan lateral. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostatia, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Bisa kita lihat di gambar, di sini ada ginjal, dan di sini ada ureter. Sini ada ureter, di sini ada aorta. Yang disinilah letak kantong kemih. Selanjutnya di sini ada uretra. Di sini letak vena cava inferior. Dan di sini ada arteri. Seperti bisa kita lihat seperti gambar. Disinilah dimulainya sistem perkemihan. Selanjutnya proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu penyaringan atau filtrasi, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan ketiga ada augmentasi yaitu pengumpulan atau sekresi. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa-sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di dalam badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Selanjutnya reabsorpsi. Proses pembentukan urin kedua adalah reabsorpsi. Sekitar 43 calon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal nefron, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Selanjutnya sekresi atau augmentasi. Proses pembentukan urin selanjutnya adalah sekresi. Sekresi adalah tahap terakhir dari pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya benar-benar dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari daerah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus pengumpul. Sekresi alias membuang ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tetap atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga dibuang pada tahap ini, seperti beberapa obat. Ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal. Prosesnya terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatkan reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal. Kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Jadi begitulah proses dari pembentukan urin. Bisa kita lihat dengan gambar pembentukan dari proses urin tadi. Yang pertama di sini urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal.
Setelah ke bagian tengah ginjal, terus dialirkan ke ureter. Setelah di ureter, kemudian tersimpan di kantung kemih. Di sini tersimpannya. Setelah di kantung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra. Nah, setelah di uretra akan dibuang keluar saat buang air. Saat kita buang air maka urin tersebut akan keluar. Jadi pertama ada di ginjal, terus di ureter, terus tersimpan di kantung kemih, dan turun ke uretra, baru keluar saat kita melakukan buang air. Jadi itulah proses dari pembentukan urin. Selanjutnya tentang gangguan kesehatan sistem perkemihan. Yang pertama ada penyakit ginjal kronis. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem perkemihan. Gangguan terhadap organ yang satu ini akan memengaruhi kesehatan kita. Ginjal mengalami kerusakan, tidak mampu menyaring darah dengan baik. Kerusakan ini dapat mengarah kepada pembentukan zat pembuangan dan masalah lainnya termasuk gagal ginjal. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Ginjal yang terkena kondisi ini akan memiliki permukaan yang kasar dan terlihat lebih kecil. Yang kedua, kehilangan kontrol kandung kemih. Masalah kesulitan mengendalikan kandung kemih umumnya muncul karena otot sphincter uretra terlalu lemah atau terlalu aktif. Akibatnya, cairan urin akan lebih mudah keluar ketika Anda bersin atau batuk. Kondisi ini disebut dengan inkontinensia urin. Otot sphincter yang terlalu aktif bahkan dapat memicu keinginan untuk buang air kecil yang sangat kuat, tapi urin yang dikeluarkan sangat sedikit. Selanjutnya, batu ginjal. Gangguan sistem perkemihan yang satu ini mungkin lebih populer di kalangan orang awam. Batu ginjal memproduksi urin untuk mengeluarkan cairan pembuangan. Batu ini dapat terbentuk saat mineral dan garam asam dalam urin mengkristal lalu saling menempel, lalu bisa membentuk seperti batu. Jika batu ginjal tersebut berukuran kecil, batu tersebut dapat keluar dengan mudah melalui sistem perkemihan. Sedangkan batu yang lebih besar akan menyumpat saluran kemih. Kondisi ini akan menghambat keluarnya urin dan menimbulkan rasa nyeri. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem perkemihan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.